Mungkin kita perkenalan dulu ya, oke kita akan berbincang-bincang di luar tadi. Mungkin sedikit banyak kita kenal sedikit gitu. Mungkin di sini kita perdalam ya, masuk bisa mendekatkan emosional kita ya. Mungkin kenalan dulu ya. Akan Bang Rizky, Rehat. Mungkin sedikit, mungkin nanti jurusan Jurusan bahasa sastra Arab ya. sastra Arab ya. Bahasa Arab. Dari 23 ya. Dari 3 itu gimana di ini kan psikologi nih. Terus kalau di fakultas bahasa Arab itu masih di kampus 3 atau ya, Di kampus 3. di kampus 3 juga ya. Gimana gedungnya, ada nggak yang bermasalah atau gimana gitu? Kalau dari sisi dulunya sih bagus dan rapi lah. Rapi ya. Gimana perbandingan dengan psikologi gitu kan? Lebih suka yang itulah. Oh, lebih kayak WC-nya lebih rapi, bersih, satu teratur. cerita ada ya. Jadi evaluasi juga ya. Ya. Jadi Bang panggilannya Bang siapa nih? Rehan. Oke, Rehan. Terus dulu kan nih apa nih? Dulu sekolahnya di mana? Di SMA Ratu Bojo. Oh, jadi dari SMA ambil jurusan bahasa Arab itu gimana tuh ceritanya? Awalnya sih kan pilihan pertamanya kan ada kan 2 pilihan. Pilihan pertama tuh pilihan jurusan psikologi. Oh, psikologi. Iya, tapi gimana lagi ya kan nggak lulus, tapi pilihan keduanya bahasa Arab. Lulus. Ya, yang lulusnya bahasa Arab. Di jalur Spanya. Ya, terus Pak. Itu gimana tuh kayak nggak lulus tuh apa yang dirasain tuh awal? Kecewa sih mungkin ada sedikit kan, tapi gimana lagi kan menerima takdir dari Allah aja. Itu kan udah jalan nih perkuliahan udah sekitar 6 pertemuan ya. Pertemuan itu ada nggak kendala yang dirasakan selama perkuliahan gitu? Khususnya kan hari ini di jurusan dulu SMA gitu, peralihan dari SMA ke UIN dan mengambil bahasa Arab gitu. Apa sih kendala-kendala yang ada rasakan sekarang? Kalau kendala sih mungkin ada, tapi kendalanya mungkin semangat sih mungkin ada, tapi kendalanya tuh mungkin satu pelajaran bahasa Arab yang tertentu. Mungkin itu lebih pelajarannya sulit. Ibaratnya mata kuliah ya, ada beberapa mata kuliah yang satu sih. berarti bisa menyesuaikan ada depannya. Kalau itu tergantung dari Niat. Nama niat ya. Itu kalau asal kampung Asal kamu dari Pasaman. oh sama Pasamannya kemana? Pasaman Timur di Bojo. Di Bonjol. Ya. Oh di Ekuator ya? Motor. Kasih Ekuator di istiwa itu. Terus di sini kos atau kontrak ngekos Ya. sama siapa ngekos? Ngekos sendiri sih, tapi baru jumpa dengan teman-teman yang baru, teman kos baru. Itu gimana penyesuaiannya udah bisa? Bisa sih. Itu gimana dengan adik dulu kan di Bonjol terus pindah ke Padang dan mungkin ekspektasi adik Padang ini adalah kota dan ternyata kita kuliahnya di Pelosok juga. Terus ada nggak cultural shock yang dirasakan di sana? Kalau kecewa mungkin tidak ada, tapi cuma perbedaannya iklimnya di sana dari sini mungkin lebih panas. Berarti di sana dingin. Ya di situ agak dingin apa? Oke. Mungkin sebelum masuk sesi wawancara ya, mungkin ini adalah mungkin Bang menjelaskan dulu. Ini adalah tugas dari mata kuliah wawancara yang mana dosen kami itu menginstruksikan bahwasanya untuk mewawancarai mahasiswa-mahasiswa baru tapi beda jurusan psikologi. Mungkin kebetulan tadi dari kata-kata mungkin ada kenal juga sama adik kan ada dipaksa juga kan sehingga kan jadi mungkin kakak-kakak anda tolong adik buat untuk diwawancarai dan adik kira-kiranya bersedia ya bersedia. Jadi selama wawancara ini, proses wawancara ini mungkin bakal direkam gitu untuk menunjang data Bang nanti. Jadi menunjang data Bang nanti. Adakah kira-kira keberatan gitu untuk direkam? Bisa selama kita wawancara nanti ini direkam dan keberatan. Mungkin
Mungkin untuk data yang apa yang dijawab dan nanti mungkin nggak disebarkan ke halayak umum. Jadi data itu rahasia, yang mengetahui data itu hanya orang-orang tertentu saja. Contohnya abang itu yang mengetahuinya. Jadi mungkin wawancara ini berlangsung sekitar 15 menitan gitu. Ada nggak ada keberatan gitu? Nggak ada gitu. Jadi selama proses wawancara mungkin abang menekankan bahwasanya adik tetap duduk di sini, adik tidak diperkenankan untuk keluar ruangan. Jadi selama wawancara berlangsung, apakah adik bersedia untuk tetap duduk di sini untuk tidak pergi keluar? Jadi bang tanya dulu, ada nggak mau ke kamar mandi atau mau kemana gitu sebelum proses wawancara? Nggak ada. Mungkin langsung saja ya bang, kita masuk ke proses wawancara. Jadi judul wawancara bang ini itu ingin melihat motivasi belajar terkhusus kepada mahasiswa baru nih, motivasi belajar. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan abang tanyakan gitu. Mungkin masuk ke pertanyaan pertama ya. Mungkin apa yang membuat adik tertarik untuk belajar di perguruan tinggi atau universitas Islam ini? Pastinya sih kalau motivasi untuk kuliah di UIN ini untuk memperdalam ilmu, untuk mencari ilmu, untuk yang ilmu yang bisa berguna dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Oke. Terus ada tambahan lagi nggak? Mungkin untuk menambah wawasan supaya merubah perilaku menjadi lebih dewasa, lebih mandiri, lebih baik di ke depan. Ada nggak, terus pertanyaan yang kedua ya, ada nggak progres adik untuk mencapai tujuan tertentu di jurusan adik, khususnya di jurusan apa? Bahasa Arab ya, ada nggak? Mungkin sih ingin menghafal banyak-banyak kata, menghafal Al-Quran, menghafal banyak-banyak untuk bisa mengikuti lomba, untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari banyak-banyak macam pelajaran untuk mengikuti lomba. Lomba ya. Terus yang ketiga mungkin ada pertanyaan, apa yang adik rasa? Apakah adik merasa terjebak nggak di kayaknya adik tadi? Adik ini dulu SMA. Nah, terus ketika masuk di perguruan tinggi, adik memilih bahasa Arab. Apakah adik merasa terjebak nggak di sana? Walaupun itu pilihan adik, tapi ada nggak dalam hati adik itu merasa terjebak masuk ke jurusan bahasa Arab ini? Gitu? Kalau merasa terjebak mungkin tidak ada sekarang. Cuma kayak memang karena keinginan, memang nggak ada rasa terjebak, nggak ada misal itu mungkin cuma sedikit, itu yang dapatnya itu pilihan kedua bukan pilihan pertama. Tidak ada sih rasa terjebak. Jadi kalau terjebak enggak ya? Terus lanjutnya. Terus bagaimana sih adik mengelola waktu agar efisien dalam belajar dan juga memiliki waktu untuk hal-hal lain gitu? Itu sih kayak ada manajemen waktu. Kalau waktunya belajar ya belajar, waktu main main HP, mungkin tidak tidur malam. Berarti adik termasuk orang yang tipikal orang yang bisa mengatur waktu ya gitu ya? Kemungkinan seperti itu lah. Oke, bagus. Terus lanjut. Apakah adik memiliki strategi khusus nih untuk mengatasi stres dan tekanan, terutama di peralihan dari SMA ke UIN dan ternyata adik jurusannya bahasa Arab gitu? Rasa stres atau itu stres saat belajar mungkin ada lah, tapi saya sendiri kan kalau ketika stres itu kalau duduk dan sholat pasti menghilangkan stres. Alhamdulillah setelah sholat itu menghilangkan sedikit lah, walaupun masalah tidak selesai tapi menghilangkan gelisah hati lah. Oke. Terus apa sih motivasi adik untuk terus melanjutkan, yang mana adik dulu seperti yang adik bilang tadi, adik mau masuk psikologi gitu kan, terus adik lulusnya di bahasa Arab. Apa sih motivasi adik untuk tetap melanjutkan adik tetap di jurusan bahasa Arab? Apa sih motivasinya? Motivasi sih ingin belajar, ingin pandai bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Jika saat belajar
bahasa Al-Quran. Jika kita paham Al-Quran, mungkin saat membaca Al-Quran kita lebih menghayati, lebih tahu isinya, isi arti darinya kan, kita lebih tenang. Ya. Berarti ibaratnya kan bahasa Arab ini bahasa surga ya. Terus selanjutnya, apakah adik memiliki dukungan sosial yang cukup dari contohnya teman, keluarga, atau dosen gitu? Kalau dukungan sosial sih mungkin dari orang tua, dari ibu sangat mendukung. Jadi ketika adik masuk ke bahasa, adik mengambil jurusan bahasa Arab dan jurusan di bahasa Arab, apakah didukung penuh tuh sama orang tua? Kalau saya sendiri sih yang sangat mendukung itu ibu saya. Kalau ayah saya mungkin kurang dukung sedikit. Ke bahasa Arab ya, dia maunya ke psikologi. Iya, mungkin maunya ke yang lain atau gimana. Berarti kalau dari teman-teman ada nggak kayak misalnya nih cerita nih, saya dari SMA gitu. Jadi mungkin kebanyakan di jurusan bahasa Arab ini kebanyakan orang sama teman ataupun pesantren ya. Jadi ada nggak dia cerita sama dia, ada nggak teman-teman tuh kayak mendukung atau membantu lah dari segi perkuliahan gitu? Kalau mendukung mungkin ada bang. Seperti kayak ini mungkin kan saya kan dari SMA. Bukan saya aja bang yang dari SMA, ada beberapa orang teman dan teman yang dari pesantren, dari imam, yaitu mengajarkan bagaimana cara belajar bahasa Arab, bagaimana cara belajar, ada sih dukungan. Berarti ada supportnya ya dari teman-teman. Kalau dari pacar gimana support sistemnya? Nggak ada pacar sih. Oh, bahasa Arab ya. Oke. Mungkin terakhir adik, abang menanyakan nih. Mungkin adik pernah di posisi bahwasanya dari awal masuk sampai sekarang dapat pertemuan ke-6, adik merasa jenuh gitu atau hilang motivasi gitu. Terus langkah konkret apa yang diambil ketika adik berada di posisi itu? Rasa jenuh mungkin ada bang, pada satu pelajaran tertentu bang. Rasa jenuh juga ada, rasa ingin tidak melanjutkan pada jurusan itu juga ada bang. Tapi gimana lagi, kalau nanti pindah takut mengecewakan orang tua, motivasinya lebih maju itu mungkin lebih memperbanyak belajar, menghafal. Mungkin itulah beberapa pertanyaan yang ingin abang tanyakan ke adik, dan terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada abang. Mungkin jawaban dari adik itu bisa membantu abang dalam proses tugas dari dosen abang itu mata kuliah wawancara. Mungkin habis ini nanti mau mana dulu? Mau pulang sih bang. Mau pulang, pulang. Enggak juga bang, karena mungkin mau menyelesaikan kerjaan mana. Because Nanti mau nyuci beres-beres ya. Jadi terima kasih banyak abang, ucapkan banyak terima kasih abang juga. Ibaratnya kita udah nambah relasi nih, yang dimana dia juga dari bahasa Arab, abang dari jurusan psikologi. Mudah-mudahan kita bisa membangun kedekatan emosional ke depannya, kita bisa saling bekerja sama. Nanti kalau ada apa-apa dan juga membutuhkan jurusan psikologi, nanti kontak aja abang gitu. Abang bersedia bantu nanti. Misalnya di ada tes apalah gitu kan, dari tugas-tugas di perkuliahan gitu yang membutuhkan subjek atau sampelnya dari orang-orang psikologi, jadi emang bisa bantu. Nomor kontak abang dari saya? Belum. Coba gunakan tadi, coba. Berarti yang kontak teman abang ya? Jadi namanya saya coba gunakan saja. 0852 0852 7802 4691 Oke, terima kasih ya. Nanti kalau dapat lagi ya. Terima kasih. Oke. Mungkin untuk akhir kata mungkin sudah selesai dari awal sampai akhir, ada yang sudah membantu abang juga. Mungkin kita kalau ada yang sibuk ya kita pergi makan-makan di luar dulu. Ayo gimana ya? Sibuk gak? Gak apa-apa juga bang. Mungkin sekian abang akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.